tapi dia merangkum tema ibadah. Dan mengertilah kita dari seluruh kandungan Quran tentang ibadah itu bagaimana jenis-jenisnya. Kita tahu tentang sholat, tentang puasa yang kita sekarang ini amalkan, kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya, tentang zakat, khudz min amwalihim, dan seterusnya. Mengerti kita bahwa dalam Al-Quran mengatur tentang ibadah. Adapun pada ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Ini tema tentang kisah yang kita minta setiap hari. Ya Allah, tunjuki kami yang namanya al-mustaqim, sirat al-mustaqim, jalan yang lurus itu. Seperti apa jalan yang lurus itu? Maka ditafsirkan pada ayat berikutnya, yaitu jalan yang pertama, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui jalan orang yang diberikan nikmat itu? Apa yang menyebabkan dia mendapatkan nikmat? Itulah kisah. Dalam Al-Quran yang disebut dengan orang-orang diberikan nikmat itu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Bukan saja dari kalangan nabi, tapi ada manusia-manusia yang terpilih dijadikan kisahnya dalam Al-Quran yang menjadi dia pertanda mendapatkan nikmat. Itu yang kita minta. Dan ayat ini ayat tentang kisah. Contoh, kalau kita membuka surat Ali Imran, dari nama suratnya saja judulnya sudah keluarga Imran. Nah, pertanyaannya kita, dalam surah Ali Imran itu keluarganya disebut berapa orang? Kita saban waktu membaca surat Ali Imran, tapi yang dibahas dalam surah Ali Imran itu siapa? Surat Luqman itu siapa? Surat Maryam itu siapa? Padahal kita minta, ya Allah berikan kami jalan yang lurus, jalan yang kau berikan nikmat. Keluarga Imran itu yang dibahas, ada yang bernama Imran, istrinya bernama Hanna. Tiba-tiba dia merindukan keturunan yang apabila nanti dia diberikan keturunan, dia akan wakafkan, nazarkan untuk mengabdi ke Baitul Maqdis. Di usianya yang senja, Allah memberikan kehamilan dan lahirlah seorang perempuan yang bernama Maryam. Maryam binti Imran. Berarti sudah 3 figur di sini, Imran, Hanna, dan Maryam. Karena dia bernazar bahwa kalau anaknya lahir dia akan abdikan ke Al-Quds, maka dia titipkan Maryam itu kepada pamannya yang bernama Nabi Zakaria. Di tangan Zakaria alaihissalam inilah Maryam kecil tumbuh dalam mihrab, dalam pendidikan robbani, sampai-sampai Nabi Zakaria merasa bahwa Maryam ini menjadi istimewa. Setiap kali Nabi Zakaria pulang menemui Ibunda Maryam, makanan tersedia. Walaupun itu musim panas, yang ada di sekitar dia adalah jenis buah-buah musim dingin. Kalau itu musim dingin, di sekitar beliau ada buah-buah di musim panas. Nabi Zakaria heran, siapa yang berikan kamu semua ini? Allah. Lantaran Maryam demikian, Nabi Zakaria yang tidak punya keturunan, yang sudah tua renta, istrinya juga sudah menopause, menjadi inspirasi untuk beliau meminta keturunan karena melihat Maryam. Maka Allah memberikan anugerah kepada Nabi Zakaria, istrinya kemudian kembali menstruasi, dan akhirnya hamil, lahirlah seorang nabi yang bernama Yahya. Itu keluarga Imran semuanya. Dari Bunda Maryam lahirlah seorang anak nanti yang tanpa suami,
yang kita kenal Nabi Isa alaihissalam, itu keluarga Imran. Jadi bagaimana cara kita tahu bahwa mereka mendapatkan nikmat kalau tidak kita bicarakan, membaca, memahami kisahnya? Padahal kita selalu menghafal surat Ali Imran, membaca surat Ali Imran, tapi tidak kita ketahui jalan-jalan mereka seperti apa. Itu salah satu contoh bahwa kita meminta jalannya orang yang lurus, itu yang diberikan nikmat. Siapa lagi dalam Quran? Banyak sekali. Kita baca surat Luqman. Siapa dia? Di fase Nabi apa dia diturunkan? Kenapa dia diistimewakan sehingga disebutkan dalam kisah Luqman itu dalam satu pembahasan? Misalnya kalau kita tanya, siapa nama istrinya Luqman? Nah, paling gampang tuh Nyonya Luqman. Ya, itu jawaban yang paling benar ya, tidak salah itu. Tapi dalam Quran banyak lagi orang-orang yang Allah berikan nikmat. Zulkarnain dalam surah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi sendiri itu bukan nabi, tapi Allah perlu menceritakan kisahnya karena mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat. Kita tahu Ashabul Kahfi itu mereka dimusuhi, dibenci, sampai mulai dari elit negara sampai masyarakatnya menolak, sampai akhirnya ditidurkan Allah dalam satu gua. Dan tidurnya, hadirin sekalian, dalam Quran yang kita baca berapa tahun? 300 ditambah 9. Ketika dia bangun, dia bilang, berapa lama sudah kita tidur ini? Labisna yauman au ba'da yaum. Dia bilang, mungkin setengah satu hari lah. Bapak kira-kira mau mbak tidur selama ini? 300 tahun, tapi lamanya itu seperti setengah hari. Memang itu tidur yang paling enak begitu, tidur berkualitas. Itu kalau mendengar ceramah, itu contoh, kita kadang 10 menit tertidur tuh kayak tidur 1 jam, 2 jam gitu. Ini bukan menyinggung, maksudnya tidur yang begitu memang paling enak itu. Dia bilang begini, kita cuma setengah hari. Anda, kayaknya kita lama. Tidak. Kalau begitu kita bertengkar tentang lama tidur juga tidak manfaat. Sudah, satu di antara kalian ke kota, kita lapar. Ternyata ketika dia ke kota, dia lihat struktur sosial masyarakat berubah, pasar berubah, uangnya tidak laku. Tiba-tiba berubah, rajanya soleh, masyarakatnya soleh. Kenapa Allah perlu ceritakan mereka? Kan kita minta, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang orang Engkau berikan nikmat. Yang itu Allah sebutkan. Cuma kita baru membacanya. Tafsir berikutnya bukan sekedar kita berhenti meminta orang yang diberikan nikmat, tapi diperjelas lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Yang kedua kita minta, jangan kau berikan kami jalannya orang-orang yang engkau murkai. Walad dolin, dan juga orang yang sesat. Artinya ayat terakhir Al-Fatihah itu semua tentang kisah. Sekarang bagaimana cara kita tahu orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat? Kalau bukan dari contoh kisah. Nah, dalam Quran bukan cuma Luqman, bukan cuma Ashabul Kahfi, bukan cuma Maryam, bukan tentang Zulkarnain, bukan tentang Khidir, pemilik 2 kebun, 2 orang yang masuk dalam struktur istana Nabi Yusuf yang beriman. Itu banyak cerita. Tapi orang yang dimurkai dengan orang yang juga sesat, Allah abadikan. Ada yang namanya Fir'aun, ada yang namanya Haman, ada yang namanya Korun. Korun ini Bani Israel. Tapi Allah perlu sampaikan mereka itu dan berbagai ayat tentang nama ini supaya kita tahu inilah jalan orang-orang yang dimurkai. Jangan punya sifat kayak mereka. Terus jalan orang yang sesat seperti apa? Para ulama tafsir sepakat dolin di sini adalah orang-orang Yahudi. Bagaimana kita tahu orang-orang yang dolan itu? Dari kisah-kisahnya Bani Israel.
supaya kita ini ketika minta jalan yang lurus, dalam benak kita, oh jalannya orang yang diberikan nikmat, bukan orang yang dimurkai dan bukan yang sesat. Dan tiga tentang itu Allah hambur semua dalam Quran lewat kisah-kisah Nabi dan orang-orang yang Allah cantumkan. Contoh Bani Israel. Bani Israel itu hadirin sekalian dalam Quran, kalau kita baca buku-bukunya para ulama tentang tafsir kisah-kisah, itu ada 7 cerita tentang Bani Israel. Cerita tentang Ibunda Musa, itu dibahas panjang lebar dalam Quran. Yang kedua, kisah tentang 2 orang yang beriman dalam istana. Yang ketiga, cerita tentang Korun. Yang keempat, cerita tentang Ashabus Sabt, dilarang untuk bekerja pada hari Sabtu. Yang kelima adalah peristiwa Tih, peristiwa mereka berputar-putar di Gurun Sinai 40 tahun lamanya. Cerita tentang Tolut, iba aslana malikan nuqatil fisabilillah, mereka minta kepada Musa, tolong kirim kami seorang raja yang buat kami berperang. Kemudian kisah-kisah yang fenomenal Al-Baqarah tadi itu tentang menyembelih sapi betina. 7 kisah itu dalam Al-Quran itu membongkar semua sifat-sifat sesat yang kata Allah jangan kamu miliki sifat kayak begini. Contoh waktu mereka membunuh dan mereka mengadukan, ya Musa, siapa yang membunuh ini? Padahal pembunuhnya ada di situ. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengabadikan, Musa tolong cari tahu siapa pembunuh. Sampaikan ke Tuhanmu, kan dia tahu. Apa kata Nabi Musa? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Kalau begitu Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Kata mereka, apa hubungannya cari pembunuh dengan disuruh menyembelih? Tidak masuk akal ini. Apa kata dia? Qalu atattakhizuna huzwa. Hai Musa, apakah perintah Tuhanmu itu melecehkan kami? Nabi Musa berlindung pada Allah dan seterusnya. Dan ketika disuruh menyembelih itu mereka tanya lagi. Qalu du'u lana rabbak ma yubayyin lana mahi. Tolong sampaikan kepada Tuhanmu. Coba perhatikan, orang Yahudi tidak pernah menyebutkan Tuhan kami. Rabbuna. Dia sebutkan Musa, coba tanya Tuhanmu. Seakan-akan Tuhannya Musa dengan Tuhannya itu beda. Padahal yang disembah itu sama, tapi tidak pernah lisan mereka mengatakan Tuhan kami, tapi Tuhan Musa. Itu contoh, sudah dikasih jawaban A, B, C, sapi betina. Ukurannya kayak apa? Sudah sampai ukurannya, warnanya apa? Sifatnya seperti apa? Sampai-sampai mereka sulit, padahal motif dasarnya adalah cari pembunuh. Kalau mereka selesaikan itu, ketahuan pembunuhnya. Akhirnya dalam cerita itu kan, bagian dari tubuh itu diminta untuk memukul mayat dan mayat ini berbicara siapa pembunuh dirinya. Itu semua dalam Quran. Tetapi cerita Bani Israel itu menceritakan sifat-sifat Yahudi yang jangan ada sama diri kita. Jangan sampai sifat-sifat itu ada pada kita, kan na'udzubillah. Padahal kita minta jalan yang lurus. Nah, ini contoh sedikit saja tentang Bani Israel. Nah, saya menyimpulkan sebelum kita lanjut. Jadi Quran itu 3 tema. Akidah, ibadah, dan kisah. Kalau satu surat mewakili seluruh Quran, itu ada Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah merangkum semua 3 tema itu. Nah sekarang, jumlah ayat tentang ibadah, akidah, dan kisah, mana yang lebih banyak, Pak? Kisah. Ayat tentang ibadah, itu cuma 500. Tetapi ayat dan surah tentang kisah jauh lebih banyak. Dan saya yakin di forum-forum kajian yang berbicara tentang tema akidah sudah banyak para asatidz kita membimbing kita semua tentang akidah yang benar seperti apa. Dan saya juga yakin majelis tentang
ibadah yang benar sudah banyak, tentang fikih ibadah, fikih yang sangat rigid sudah banyak yang kompeten. Tapi saya nyaris jarang menemukan majelis yang mengajarkan tentang kisah. Seakan-akan dua kandungan Quran ini perhatian kita jauh lebih besar. Tapi tentang kisah yang mulut kita kadang menyebutkan Tolut al-Malika, ada Jalut. Siapa itu Jalut? Siapa itu Tolut? Kita sebutkan saja tapi tidak pernah terbesit ini kisah apa ini. Kalau kita masih pada posisi seperti ini, saya mengajak diri saya dan hadirin sekalian, mulai hari ini folder baru kita harus buka. Folder yang sama perhatiannya, bahwa kedudukan kisah tidak kalah penting pembahasannya seperti ibadah dan akidah. Itu satu dulu. Nah, kalau sudah kita masuk ini, maka saya lanjut ke berikutnya sampai syuruk. Apa sifat kisah dalam Quran? Ada dua. Sifat kisah dalam Quran yang pertama adalah dia kisah yang benar. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Sesungguhnya itu adalah kisah yang hak benar. Artinya, tidak ada satupun kisah dalam Quran, mau itu pendek atau panjang, pasti itu benar. Benar terjadi, benar adanya. Kalau tiba-tiba Nabi Sulaiman, junuduhu minal jinni wal insi wat thair. Nabi Sulaiman itu punya bala pasukan yang namanya jin, kemudian dari manusia dan burung-burung. Kemudian dia mengatakan, ain kana minal ghaibin, ainal hudhud. Mana burung hudhud kok tidak hadir? Ternyata burung hudhud ini main ke Palestina, ke Yaman. Dia menemukan ada kekuasaan di sana yang dipimpin oleh seorang perempuan yang menyembah matahari. Itu kisah. Kalau Allah sebutkan kisah itu pasti benar. Tidak ada yang salah. Itu benar terjadi. Karena Allah menyebutkan semua kisah ini lahuwal qasasul haq. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ketika Allah menceritakan Ashabul Kahfi, Allah katakan, sesungguhnya kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad cerita ini dengan benar. Mereka adalah para pemuda yang mengatakan bla bla dan seterusnya. Jadi kalau pemuda Kahfi tidur 300 tahun, itu benar, tidak bohong-bohong. Yang bohong sekarang itu tempatnya di mana itu Ashabul Kahfi? Saya ke Turki, dilihatkan ini Ashabul Kahfi. Nah, saya alhamdulillah ke Yordan, dibilang ini Ashabul Kahfi. Bayangan saya ini sudah tidak mungkin ini ada dua ini Ashabul Kahfi. Masa ada guanya di Yordan, ini ada di Turki. Nah, kalau di Yordan itu ada. Entahlah yang mana yang benar, tapi yang jelasnya kisah itu benar. Ketika rombongan pertama hijrah, pertama kali ke Afrika, dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib, sepupu Nabi. Beliau pimpin, kata Rasulullah, pergilah ke Heraklius, Najasyi. Dia adalah raja yang adil. Pergilah rombongan ini menyeberang lautan sampai ke sana, diberikan tempat tinggal. Tiba-tiba orang Quraisy ini datang menghadap raja. Wahai raja, tolong kembalikan ini mereka-mereka. Mereka-mereka ini keturunan kami, tapi mereka menghina ajaran nenek moyang kami dan juga agamamu. Merasa disebutkan agama, Najasyi yang beragama Masehi katakan, mana utusan muslim itu? Ke depan sini. Tolong ceritakan kepadaku tentang Maryam dan Isa menurut agamamu. Maka Ja'far menyebutkan firman Allah dalam surah tentang kisah Maryam dan Isa. Kemudian Raja Najasyi mengatakan, wallahi, demi Allah, apa yang kamu ceritakan tentang Maryam dan Isa tidak jauh berbeda dengan apa keyakinanku. Beliau menunjukkan jari tengah dengan telunjuk. Bedanya dikit aja. Maka kata Najasyi, pergi kamu, utusan Quraisy yang ingin meminta kembali ini, mereka akan aman tinggal di tempatku. Itu kisahnya benar. Kalau kisahnya benar pasti nyambung, karena Nabi Isa, Rasulullah SAW berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kisahnya tidak sama. Kata Najasyi, dikit aja bedanya. Karena ada yang dikisahkan di Injil, tidak dikisahkan di Al-Quran.
Ada yang dikisahkan di Al-Quran, tidak dikisahkan di Injil. Taurat pun demikian. Sebagian kisah Nabi Musa saya baca ada di Injil, nggak ada di Quran. Tapi kan pada hakikatnya sama. Nah, ini sifat yang pertama adalah hak. Yang kedua, sifat kisah dalam Al-Quran adalah kisah yang terbaik. Yang pertama dia benar, yang kedua dia kisah yang terbaik. Nahnu nakusu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Dan kami ceritakan kepada engkau Muhammad ahsanal qasasi, sebaik-baik cerita. Kita ini kadang dalam hidup usia umpamanya 50 tahun, 60 tahun, tidak semuanya kita hafal, Pak. Tapi saya yakin ada peristiwa-peristiwa dalam hidup kita yang sangat membekas dan itu teringat. Entah berikan pengalaman baik atau buruk, tapi itu menjadi pelajaran. Maka Allah katakan kalau semua cerita tentang Adam sampai Nabi Muhammad mau diceritakan, tidak cukup Quran. Tapi Quran hanya merangkum cerita yang dimasukkan itu sudah pasti itu cerita yang terbaik. Bukan cerita biasa saja. Nah, bayangkan Allah sebagai pengisah kepada kita. Terus kita tidak baca kisahnya. Tersinggung tidak Allah? Tersinggung pasti. Kenapa? Saya sudah pilihkan ini kisah yang terbaik, kenapa kamu tidak baca? Kenapa kamu tidak pelajari? Padahal aku sudah memilih dari sekian banyak kisah kepadamu. Itu adalah kisah yang terbaik. Nah, mudah-mudahan 2 poin ini kita paham. Dia kisah yang benar, yang kedua dia kisah yang terbaik. Baik, kita lanjut berikutnya. Apa tujuan kisah dalam Quran? Tujuannya yang pertama, kisah disebutkan dalam Al-Quran adalah sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud. Nahnu nakusu alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad sebagian cerita-cerita para rasul untuk menguatkan hatimu. Coba bayangkan, Nabi itu kan jaraknya dengan Nabi Ibrahim 3000 tahun. Senior beliau di atas itu rentangnya 600 tahun, 1000 tahun. Padahal satu misi semuanya. Harus ada konektivitas antara Nabi pertama dengan terakhir. Bagaimana cara beliau tahu? Kalau bukan Allah yang ceritakan, wahai Muhammad, sebelummu telah ada Rasul juga. Bukan cuma engkau. Bukan cuma engkau sendiri. Sudah banyak Rasul-Rasul kana min qablikum. Sudah banyak Nabi pendahulumu yang sama jalannya. Kalau hari ini kau dapatkan luka, diboikot, disiksa, mohon maaf kata Allah, qad khalat min qablikum rusul. Sudah datang nabi-nabi sebelum engkau. Makanya ayat yang tadi kita bacakan itu terdapat dalam surat Hud. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul ma nusabbitu bihi fuada. Surat Hud itu jamaah sekalian, Rasulullah mengatakan syabbatanil hud wa ikhwatu. Aku dibuat beruban karena surat Hud dengan saudara-saudaranya. Dalam surat Hud itu Allah ceritakan 6 nabi yang penuh penderitaan. Makanya Nabi mengatakan beruban rambutku gara-gara surat ini. Jadi pembantu Nabi itu namanya Anas bin Malik. Pernah sampai menyisir rambut Rasulullah. Dihitungnya ubannya Nabi itu dalam buku Syama'il Muhammadiyah Imam At-Tirmizi, kalau kita beli bukunya terjemahannya, itu jumlah uban Nabi sampai beliau hitung. Di jenggot ada berapa, di rambut ada berapa. Kata beliau, kau tampak beruban ya Rasulullah. Itu ada 20-an helai uban di rambut beliau. Nah, kalau Bapak betul-betul mau sunnah, hitung 20. Ya. Jadi kalau kelebihan 20 ini sudah bukan sunnah ini. Nah, maksudnya Nabi itu beruban. Ini Bapak-bapak ini sudah ahli putih semua ini saya lihat ya. Beruban bukan karena surat Hud, tapi tagihan kita banyak. Itu memang kita kadang dibuat beruban. Itu Rasulullah mengatakan, aku dibuat beruban karena surat Hud. Kenapa? Karena beratnya. Karena Rasulullah tiba-tiba waktu diusir di Taif, diusir, dilempar. Sampai beliau mengatakan kepada Allah, mengeluhkan, Allahumma inna as'aluka ilaika du'fil quwwati. Ya Allah, aku keluhkan lemahnya diriku sekarang. Wakil hillati, betapa lemahnya perjuanganku kepadamu. Beliau itu curhat. Andai kata itu mungkin ada story WhatsApp, itu beliau sudah buat status. Ya, tapi tidak. Akhirnya apa? Apa kata Allah? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ya Rasulullah, sabar.
Kama sabara ulul azmi minar rusul. Sudah pernah bersabar-sabar juga terdahulu para nabi yang disebut dengan ulul azmi. Jadi sabar. Makanya Allah langsung berikan kisah yang banyak tentang Zulkarnain, tentang Musa dan Khidir, tentang pemilik dua kebun. Tiba-tiba Allah mendidik, ya Muhammad, kalau kau hanya memaksakan dirimu untuk mengimankan orang, tidak bisa. Ashabul Kahfi kurang apa? Tapi dengan tidurnya saja berubah. Seakan-akan kata Allah, bukan usahamu yang menyebabkan beriman. Itu urusanku, kata Allah. Ashabul Kahfi tidur-tidur aja beriman orangnya. Jadi jangan remehkan tidur itu, Pak. Tidur itu ada yang tidur pergerakan namanya. Tidur yang berdampak kepada perubahan. Nah, contohnya tidurnya Ashabul Kahfi. Semoga tidur kita ini tidurnya seperti tidurnya Ashabul Kahfi. Tidur yang mengandung energi perubahan. Nah, di majelis taklim contohnya gitu. Itu tidur perubahan. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana Rasulullah dikuatkan hatinya lewat kisah. Kalau Nabi dikejar-kejar, ada Nabi Ilyas-Ilyasan. Ada Nabi yang dibakar. Ada Nabi yang kurang apa Bani Israel. Sudah ditolong berkali-kali juga masih membelot. Engkau masih begini. Seakan-akan bahasa kita begitu. Akhirnya Pak Rasulullah malu. Ya Allah, ternyata begini jalan Nabi itu ya. Jalan penuh lika-liku perjuangan. Akhirnya apa? Kuat hati Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam lewat kisah-kisah para Nabi sebelumnya. Kalau Nabi saja disuruh belajar kisahnya Nabi-Nabi sebelumnya, bagaimana dengan kita sekarang ini? Dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang kita sebut dengan sirah nabawiyah. Kalau Nabi saja disuruh berkudwah kepada Nabi-Nabi sebelumnya, maka kita apalagi? Sudah harus berkudwah kepada Nabi-Nabi sebelumnya, kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apalagi. Itu contoh pertama bahwa tujuan kisah itu adalah untuk meneguhkan hati. Tujuan kisah yang kedua adalah untuk berpikir. Faqsusil qasasi la'allahum yatafakkarun. Maka aku ceritakan kisah ini kepada engkau Muhammad supaya la'allahum yatafakkarun. Mereka mau berpikir. Jadi jangan kita ini datang ke Yordan, datang ke Petra, kita selfie, datang ke Medan Mu'tah karena ada perang di Yordan itu perang Mu'tah. 3 sahabat meninggal, kita selfie. Kita cuma selfie. Tapi tidak berpikir, ini kok sampai jauh di sini Nabi berperang ya para sahabat. Sampai ke Yordan, ini perang apa? Kenapa perang di sini? Lawan apa dia? Nah, kalau kita tidak buka sejarah gimana tahu? Kenapa Petra ada? Kenapa Madain Saleh itu ada dalam Quran? Kita cuma selfie, fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablik. Terus bagaimana mereka dulu ada dimusnahkan? Tidak kita cari tahu kenapa mereka musnah. Akhirnya apa? Sifat-sifat mereka itu tidak sampai ke kita supaya kita menghindari. Kenapa? Karena kita tidak membaca kisah mereka. Jadi la'allahum yatafakkarun. Kenapa Nabi Khidir dengan Nabi Musa ditemukan? Padahal Nabi Musa sudah full power. Cerdasnya luar biasa. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada Musa, ya Musa, ada limitnya ilmu. Enggak, kata Musa kan orangnya, mohon maaf, temperamen. Kalau to the point dengan Allah itu ngomong langsung. Wa kalamullahu Musa taklima. Allah itu dengan Musa berdialog langsung. Allah, mana dirimu? Bayangkan ada nabi yang sampai kayak gitu. Wa kalamullahu Musa taklima. Begitu Allah menegur Musa, kamu pergi deh ke sana. Tempat ada orang yang lebih cerdas. Datang ketemu Khidir. Kata Khidir, ini wajah-wajah tidak sabar ini. Tidak sabar kamu. Apa syaratnya? Pokoknya jangan bertanya. Oh, gampang. Baru tebas anak kecil dibunuh, bahtera dihancurkan, rumah dirobohkan. Kata, apa-apaan kamu Khidir ini? Nah, kamu tidak sabar. Ternyata di atas langit ada Allah cuma ingin bilang, jangan pernah cukup dengan limit, bangga dengan limit. Itu pelajaran. Tapi gimana kita tahu kalau tidak baca kisah ini? Yang terakhir, tujuan kisah bukan saja menguatkan hati Nabi, memberikan daya pikir, menjadi ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Dan sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu ada yang namanya qudwah, contoh. Jadi dalam contoh itu bukan cuma figur, Rasulullah figur. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu figur Nabi Rasulullah Ibrahim. Tapi Allah katakan pada kisah-kisah terdapat contoh, ibrah. Jadi jangan remehkan kisah. Saya masih ingat Pak, guru saya itu mengajarkan kisah dongeng sebenarnya tidak benar. Kancil dan buaya. Kayaknya kita sama ini Pak, satu angkatan. Bagaimana kancil itu bisa nyebrang ke sungai,
mengecoh buaya. Itu kan dongeng, Pak. Tapi coba sampai di sini nggak hari ini? Sampai. Betapa kita butuh akal yang cerdas mengakali buaya. Buaya dikadalin, ya gitu. Jadi itu contoh Pak kisah. Nah kalau kita kemudian tidak gunakan kisah ini sebagai ibrah pelajaran, oh ya Allah, dulu itu ada yang namanya kaum ini ya, kaum Ad, kaum Samud, kaum Aikah. Ini siapa mereka? Kok tiba-tiba panas mereka membatu? Kenapa ya Allah? Kita bertanya. Supaya apa? Mengambil pelajaran. Ibrah dalam bahasa Arab itu artinya menyeberang. Jadi orang yang sedang ambil ibrah, dia menyeberang ke masa lalu. Untuk mengambil apa yang terjadi, dia bawa pulang ke masa kini, dan dia gunakan itu sebagai tools dia berjalan. Oh tidak boleh saya begini. Oh saya harus begini. Itulah fungsi kisah dalam Al-Quran. Alhamdulillah sebuah ini kita sudah tuntaskan. Kandungan Quran. Kemudian Al-Fatihah. Yang ketiga sifat Quran. Sifat kisah dalam Quran. Benar dan terbaik. Yang ketiga, yang berikutnya adalah yang terakhir tadi adalah uh, tujuan kisah dalam Al-Quran. Ini buku silakan Bapak baca di Dr. Salah Al-Khalidi, disertasinya tentang kisah-kisah dalam Quran, itu 3 jilid. Ini saya baca waktu SMA. Nah, itu kisah-kisah yang menarik tentang nanti kita kalau ada waktu, tapi kita sudah habis waktu, mudah-mudahan kita bahas di lain waktu insya Allah. Semoga Allah ilhamkan kita dengan mengimani Quran, menyelami samudera kandungan Quran, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang gunakan akal kita untuk menjadikan kisah ini sebagai pelajaran terbaik dalam hidup kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas.